Kita tanya dulu dorang. Ada yang sudah ready kan nih di sini? Ada yang mereply sudah tuh. Encik Marwan. Ya, saya buka dulu di apa? Di telepon. Hmm, sebentar ya. Mungkin ada yang masih dalam perjalanan balik juga. Bila apa? Kita ada juga recording. Hmm, Selamat petang, Elis. Queen, Waalaikumsalam. Oke, kira macam ada juga sudah partisipan kita nih biar walaupun macam separuh juga kan daripada kita tadi pagi, tapi tidak apa, still oke lah. So kalau begitu minta Encik Nasir tolong record lah, oke? Tolong record. Boleh, boleh. Dengar record sekarang nih. Oh sudah recording lah. Iya. Oh alright. Oke. Oke, assalamualaikum semua. Harap semua masih masih bersemangat, masih bersemangat untuk apa ya untuk sambung modul 2. Modul 2 tidak banyak lah macam yang tadi pagi. Mungkin saya expect kita nih cepat habis juga nih untuk modul nih dan mungkin kalau ada macam masa lebih sedikit mungkin paling-paling pun ekstra ekstra view je lah yang saya akan kasih tunjuk kali ya. Kalau sempat lah, kalau enggak kita habis sejak awal sebab jalan pun jam kan. Jadi yang penting kita habis modul kita. Oke sudah. Oke, so kita sambung dengan kita punya modul 2. Oke, here we will see how to work on different type of chart lagi. So modul 2 ni dia managing basic visuals in Power BI lah. So the sections we might give this other charts in Power BI. So I can say they are like basic charts, but miscellaneous other charts in Power BI. So what are the different charts we will see? There are total 8 visual here, as you can see in the section 5. So macam yang kamu nampak lah modul 2 ni dia ada 3 section. Sini sikit je. Untuk section 5 dia akan cover ni 8 basic chart lagi. And then section 6 dia akan cover bahagian cut. And section 7 dia akan cover bahagian filter dengan slicer. Alright. So kita masuk ke section 5. Inilah antara list of the basic charts in Microsoft Power BI. There are line chart, drill down in line chart, area chart, line versus column chart, scatter plot, a waterfall chart, tree map, and the gauge. So kita terus kepada kita punya Power BI desktop. Oke, yang penting semua boleh ready Power BI desktop kita. Oke. So ini saya guna Power BI saya yang sudah saya sedia ada, tapi nanti saya go through baliklah ikut yang saya sudah di sini. Yang PBIX file nih dia ada juga di dalam slide punya drive yang saya bagi tadi.
Oke, dia ada di PBI X file khusus Power BI. Semua visual yang ada saya paparkan di slide, dia ada di contoh dia di sini. Oke, yang modul 1 tadi, yang inilah. Untuk modul 2 nih kamu boleh pakai ini kalau kamu mau direct tengok. Tapi kalau untuk hands-on ikut nih just pakai new report untuk yang modul 2. Oke, so slide pun kamu boleh dapatkan juga di dekat uh, drive yang sudah di-share tadi ya, link tadi tuh. Right, so we continue untuk buat yang line chart nih. So line chart, basically line chart dia sesuai untuk data yang mempunyai date type ataupun yang jangka masa lah. Dia lebih sesuai digunakan begitu. Contoh tahun, eh, tarik, bulan. So sini kita just ambil contoh untuk kita tahu bilangan responden setiap tahun mengikut jantina menggunakan line chart di sini. Oke. So, line chart dia ada di row yang kedua, which is kolom yang pertama sini. Kita just klik saja. Dia automatically will find the mana-mana place yang available lah untuk kita simpan kita punya visual tuh. Alright? Lepas tu ini adalah fill-fill yang ada di dalam line chart tuh. Okay, so we want the axis to be kita pergi yang table kajian kepuasan pelanggan dulu, to be the timestamp. Timestamp ni di sinilah dia punya tahun tuh, yang kita format tadi pada masa yang modul pertama tadi kan kita ada edit sudah dia punya date time di sini. So kalau kita tengok format dia di sini dia by ini. So saya mau by year kan, saya pilih yang tahun dia punya format sini. Saya mau tahun sejak. Jadi oke, kita add value untuk kita tahu bilangan responden, yaitu menggunakan kolom number pekerja ataupun metrik. So di sini kita boleh right click, kita pilih count. So kita mau tahu bilangan responden tuh. Alright. So yang ini dia tunjukkan keseluruhan, kan? Keseluruhan bilangan responden untuk setiap tahun. Oke. Tapi yang saya mau tunjukkan kita boleh divide dia into two line, which is we can put it in the legend field di sini. Alright, it depend lah. You want to show by JFPIB pun boleh. Any data yang ada lah dengan kamu. Tapi untuk yang ini contoh nih kita ambil jantina di sini. Oke, so dia akan keluarlah begini. Nampak yang di bawah nih ya, yang di atas nih dia punya contoh yang kita mau kasih paparkan. Oke, so sama juga untuk kita mau makeup dia kan, format kita pergi format your visual, and then you go to the data labels here to show dia punya data label sini. Okay, you turn on the data label, and then you see there is an auto value dia kasih direct pergi 1000. So we don't want the 1000 punya apa nih jenis. Jadi kita pilih dia sebagai display unit dia none. Kita mau nampak dia punya value ni. Okay, so macam tidak kemas. Macam tidak kemas kan berbanding di atas ni kita nampaklah juga. Ini macam tertapuk-tapuk lagi. So sama juga kalau untuk di line chart ni. Untuk kamu edit yang bahagian value ni kan. Kamu just pergi sejak yang memang data label ni. And then kalau kamu mau apply untuk semua data label ni, just select yang all ni. Tapi kalau kamu mau kasih beza setting antara lelaki dan perempuan, kamu boleh pilih di sini. Contoh lelaki, mungkin kamu mau warna lain. Tapi dalam case ni kita just select all. Maksudnya dia akan make up untuk semua. So kalau kamu kasih besar pun, kita nampak tulisan tu dia makin besar. Dan juga color, kita pilih sini hitam. Dan kita kasih bold dia. Lepas tu kita letak dia punya background di belakang. Okay, di sini kita boleh select juga option untuk kita letak
Dia di atas kah di bawah? Dia punya maksud dia di atas line lah. Dia punya value nih. Oke. And then color boleh pergi bahagian lines. Oke. Kalau untuk line chart dia line. Kalau macam kolom chart dia nama dia kolom di sini. So dia same function tapi lain nama lah ikut chart tersebut. Okay, so kita pilih color dia after you select the lines, you go to color here, and then boys macam biasalah kita pilih mana blue, and then for the girls we select the pink color. Right. So macam mana dia boleh jadi kurus begini? Okay, dia punya line ni jadi kurus, kita just edit di bagian line tadi tu kan. Kita pergi stroke width ni, kita boleh kasih kurang dia punya nih, adjust di sini nih. Kalau mau makin tebal pun boleh. Kalau mau kasih nipis, kita kasih apa saja. Kerjaan pula kosong, tak nampak kan? Alright. Okay, so begitu saja untuk kita edit. And then kalau kamu perasan yang line chart saya buat nih, yang asal nih dia ada dot-dot di setiap tahun tuh. Alright. Jadi untuk tambahkan dot tuh kita kasih apa dulu, minimize, kita kasih expand markers di sini nih, markers kita kasih on, turn on the marks ya, and then dia terus ada di sini bulat tuh. Oke, dia terus ada, and then kamu boleh resize juga, kamu mau kasih kecil kah begini, it's depend lah. Oke. Ke sini begini saja lah. Oke, so sama juga kalau kamu mau ada nampak dia punya tajuk sini kan sekarang nih macam tak kena makeup. Oke, kamu pergi sejaklah pergi general tuh, lepas tu pergi title, and then just letak background di belakang. Lepas tu align dia ke tengah dan kasih besar-besar sikit. Boleh rename di sini line chart. Lepas tu uh, letak di atas. Tapi yang saya buat di atas sini dia berada di tepi sekali sejak di sini. Jadi direct orang tahu oke, line ni merefer kepada perempuan ni lelaki. Jadi dia tidak perlu lagi refer kepada legend yang ada di atas sini. So macam mana mau buat benda ni? First of all kita kena pergi yang visual tadi tu, format visual, and then we go to the visual. We turn off legend ni, kita turn off. So kita tidak mau guna lagi kan. Jadi untuk kita dapatkan yang ini, kita pergi yang bahagian series labels. Series labels ni we turn on, and then they automatically approach di dekat line tu. Line mana yang merefer kepada mana gitu. Okay, and then lepas tu we want the color same as the line lah kan, supaya tidak keliru. Alright. So di mana kita mau edit dia di sini. Kita select yang series ni kan dia still in the series labels. Just select the lelaki, contohnya lelaki, and then the values here we select the blue color. Okay, alright, the Golkar sudah pergi blue color sini, and then for the girls sini kita want to change to pink color. Right, so perempuan sudah bertukar di sini. Right, so itu salah satu features lah yang ada di line chart ni yang kamu boleh make up banyak lagi kali, tapi ini yang basic lah yang kamu harus tahu. Okay. So settle with the line chart here. We go to the next one. Drill down in line chart. Alright. We use the same chart. Okay, ini sini. So yang ini saya padam lah kan. Tadi saya buat tuh dia sama juga ini. So, apa tuh drill down inline chart? Okay. Drill down inline chart ni, kalau kamu perasan dekat yang bahagian fill kamu, bahagian exist di sini kan, dia ada untuk timestamp ni dia ada year, quarter, month dengan day.
Okay, kamu boleh expand kamu punya visual ni kepada mengikut susunan di sini, quarter, month, and day. Alright, macam mana? Just simply klik yang dua arrow ni ke bawah ni, down arrow ni, which is kalau kamu select sana dia akan cakap go to the next level in the hierarchy, which is it's refer to the axis here. Okay, by year, and then if you select this by quarter, okay, by quarter, this is suitable if your data is in one year lah kan. But this one is for banyak year, tapi kita assume je lah, kita assume this one is for the 1 year because later on nanti kamu belajar how to filter kan. So lepas tu selepas quarter kamu select lagi, dia akan pergi kepada month, dia akan show kepada month. So benda ni no need for you to kasih buat banyak visual, okay? Kamu just expand saja. Yang penting kamu punya user tu boleh tahu salam macam mana mau ubah kedudukan data label. Sebab ada data label yang tak appear overlay. Text appear. Salah macam mana mau ubah kedudukan data label so ada yang okay. Actually kan data label tu dia kadang kita kena pandai setting kita punya size juga pada masa yang sama. Tapi memang dia ada function dia. Kalau kita pergi dekat format visual ni kan, alright, kita pergi data label, dia still in data label. Kalau kita nampak di sini position dia, dia ada above dengan under. Kalau kita tekan under, dia akan pergi di bawah line tu. Tapi kalau kita pergi above, dia akan pergi atas. Tapi let's say you want this one is for all setting. Tapi kalau kamu mau lelaki yang di bawah, so kamu pilih sini lelaki and then kamu just click the position pergi under. Jadi dia pergi bawah sini supaya dia tidak bercanggah dengan yang di atas kan. Begitu. So untuk yang ini memang ini sejak function yang ada. Okay, tapi kamu boleh kamu boleh differentiate it between the the value. Contoh kan, untuk lelaki ni kamu kasih lain lah dia punya color. Kamu kasih white color, and then background dia kamu tukar pergi black. And then transparency jangan lupa tukar lah. So dia akan nampak tidak overlay benda tu. Okay, dia tidak nampak overlay. Dia depends on how you design your visual. Okay. Macam dalam chat ni, Januari ada value 10. Satu lagi dia nak nampak. Okay, dapat sudah. Ya, itu yang saya maksudkan tuh, yang ini. So, kita kena pandai resize juga. Contoh kan begini, kita resize dia jadi kecil atau besar kah. Kalau macam, memang sometimes ada tuh yang tidak nampak dia punya value sebab dia terlampau kita mau kena kasih besar lagi kan begitu. Tapi ini adalah salah satu tips lah untuk kamu macam mana kamu mau desain data tu untuk dia nampak lebih kemas dan lebih orang bilang terpapar lah kan semuanya. Okay. Salah satunya juga kalau macam kita memang tidak boleh sudah kita mau ubah, tak pandai juga nampak nomor dia. Even kita kasih paling kecil sudah tuh dia punya data di sini. So, memang kena buat begini je lah. Kita kena hover, lepas tu kita tengok little tip tuh. Okay. Kita tahulah nilainya berapa. Ataupun seperti yang saya ajar tu lah, macam mana buat include dengan exclude. Just select kan, select mana line yang kamu tidak nampak dia punya data, and then you just right click, and then you go to the include sini. Jadi dia terus kasih nampak lah. Ini just in case, okay? So we go sambung dengan yang drill through tadi tu kan, function yang drill through ni. So ada next hierarchy lagi, kita tengok lagi dulu dekat kita punya sini. Dia ada by day lagi kan. So just click and then dia akan pergi by day lah di sini. Sampailah berapa hari yang ada. Tapi di sini dia day ni macam dia detect untuk yang setiap bulan punya tuh dia kasih tambah automatically. Okay, so macam tidak relevant lah pula kan data begini.
Right? So kalau kamu mau pergi back, just klik yang arrow drill up nih, drill up, just klik sampailah kamu jumpa ini. Right? So itu adalah drill down inline chart punya function. Right? So the third one is the area chart. So area chart dia change the existing line chart to area chart because it use the same format. Sama aja dengan line chart kalau kamu nampak. Beza dia just ada ni dia, color ni saja. Color dia kasih shade kan. Jadi dia nampak dia punya kebesaran tu lah, data tu macam mana jauh beza antara dua dia begitulah. Okay. So macam kita nampak kalau mata kasar kita kan untuk nampak ini visual ni, which is the area chart sini lah kan. Kita nampak memang kita jelas di sini yang shade yang ini kan dia paling besar antara semua ni. Means yang untuk 2021 perempuan memang dia yang paling paling banyak buat respon untuk kajian kepuasan pelanggan ni. Okay. So macam mana buat ini area chart? Okay. Area chart dia ada di bahagian row kedua, lepas tu kolom yang kedua juga. Okay, just select the area chart sini. And then sama juga, kita mau tunjuk buyer tadi kan, just tarik timestamp to axis sini. And then you just go to, mau tahu nilai responden dia, just count. Okay, yang ini keseluruhan lah, keseluruhan. Tapi kita mau buy jantina, coba kita bukan jantina, kita pakai je FPIB. Beginilah jadi dia. Tapi nampak berselerak kan. So macam kita ikut kesesuaian data kita juga lah kalau kita mau buat pakai cat tu. Dan semestinya cat tu sesuai dengan data kita. So kena pandai nilai sendirilah juga. So, kalau sedap mata memandang, okey lah tu. Okay, so yang ini adalah area chart. Not much lah sebab dia most same like the line chart juga kan. Right. So next is line and clustered column chart. Alright, line and clustered column chart ni. Alright, yeah. Ini contoh yang saya sudah buat lah. Okay, dia ada dua di sini. Dia bergabung antara kolom chart dengan cluster chart. So di sini kan di mana line and cluster chart ni dia ada di row kedua, lepas tu dia ada di kolom yang kelima. Okay, just double click here. Not double click, one click only. Okay, and then kamu sebelum tu kamu sudah nampak kan memang ada dia bagi contoh paparan yang akan ditunjukkan kalau kita menggunakan visual ini. Okay, so kita mau tengok dalam line dan clustered column chart ni. Okay, first kita mau kita decide dulu. Kita decide dulu untuk line chart tu apa yang kita mau paparkan. Gitu. Contoh untuk line chart saya mau paparkan overall bilangan responden untuk setiap tahun. Oke, itu untuk di line values nanti. Oke. So kita tariklah yang nomor pekerja tadi itu di sini. And then kita pilih count. Oke, bilangan dia tadi. Baru ada titik satu kan. Lepas itu exist dia saya mau by tahun. Kan? So by tahun kita select sini by tahun. Oke, dia sama macam line chart lah kan. Setakat ni sebab kita belum add apa-apa di field yang kolom ni. Oke, kolom series dengan kolom value ni. Right. So kolom value kita mau nilai apa? Nilai bilangan responden juga kan. Jadi kita letak yang bilangan responden ni juga sini. So kita count dia. Okay. Setakat ni dua benda ni sama kan.
sebenarnya dua benda ini adalah sama. Kalau hover di sini benda palang nih refer kepada 2021 berapa bilangan responden pada tahun 2021. Sama juga dengan kalau kita select dekat yang lain chat nih. So macam tidak beza. Bagus kita pilih either antara dua tu kan. Tapi di sini kalau untuk membezakan dia kita boleh tambah di kolom series. Means untuk setiap tahun nih kita mau tengok contoh yang di atas nih yang saya buat nih adalah mengikut jantina. Yang ini, pink nih jantina. Tapi coba kita buat menggunakan jenis responden pula. Oke, so sini adalah jenis responden. Jadi dia ada nampaklah perbezaan juga di situ kan. Yang ini nanti dia akan appear sebagai keseluruhan bilangan responden tuh. Tapi at the same time, buyer tuh dia kasih show uh, setiap jenis responden lagi. Dia dalam satu chat yang sama. Okay, tapi macam tidak cantik, tidak sesuai kan dia menggunakan chat ini untuk yang data responden. So kita tukarlah dulu pakai yang jantina nih. Oke. So macam biasa untuk makeup dia nih mungkin kalau kamu selalu ikut yang macam saya nih kan kamu terbiasa juga. Kamu tahu sudah di mana tempat untuk kamu edit bagian untuk show data label dia sini. Oke, data label sama juga kamu boleh apply untuk lain-lain. Contoh yang untuk line chat sini, kamu pilih yang untuk count of pekerja nih kan, kamu pilih eh dia punya background hitam. Ini value dia hitam, and then kamu bold. Lepas tu kamu letak background dia contoh kelabu, gitu. Oke, lepas tu display unit dia sini saya tidak mau yang 1000 macam biasa, saya mau yang none. Alright. Oke, so ini adalah total untuk bilangan responden keseluruhan lah untuk yang tahun 2021, 2020. Oke, kalau yang ini pula adalah untuk setiap jantina sama setiap jantina punya total. So, macam mana kita mau edit sama juga di sini. eh, Data label dia kita setting kalau kita mau setting untuk lelaki itu lain color tapi lila di sini contoh blue color. Oke, begitu. Lepas tu untuk yang perempuan kita mau pink color gitu. Lepas tu kita bold and then kita kasih kesinan di sini. Sama juga macam yang lelaki tadi tu. Sini kita kasih letak value dia display unit sebagai none. Oke, dan nampak gitu. So, dia punya kolom ni kita ubahlah color dia macam tadi kan. Kalau lelaki, perempuan, macam tu. So, dia macam kelas sikit. Lepas tu yang lain ni kamu boleh ubah juga color dia. Tak semestinya biru. Di sini kamu boleh ubah di bahagian lines ni. Okay. Just ubah hitam contoh. Lepas tu kasih kurus-kurus dia and then kamu tambah dia punya markers on marker dia gitu. So dapatlah line versus column chart. Depend dengan apa data yang kamu mau show lah kan. Mana tahu kamu mau kasih show um, bilangan bilangan GFPIB kah gitu. Okay, so jelaskan yang ini. Next is line and cluster stack column chart. Oke, tidak banyak beza juga nih daripada table kita tadi itu kan, visual kita tadi itu line and cluster column chart tuh. Kalau kita just klik on the line and stack column chart, dia akan berubah begini. Maksudnya dia akan show the overall punya
nilai. Kalau ini kan, kalau kalau kau perasan, kalau line and clustered column chart nih, dia seolah-olah dia memaparkan untuk tahun tersebut saja. Setiap tahun tuh ini dia punya result, setiap tahun tuh ini, setiap tahun tuh ini. Tapi kalau yang untuk dia pergi tukar pergi stack, dia automatically macam refer kepada trending juga lah, trending. Oke, so dia ada setiap chart lain-lain, lain-lain dia punya eh, output yang kamu boleh interpret. So kamu kena jelas lah untuk buat kamu punya either visual ataupun analisis. Oke, so kita tengok dekat line stack tadi tuh, yang ini asalnya kamu pakai yang sedia ada yang kamu buat tadi yang ini. Oke, just simply klik di sebelah kiri bahagian line and cluster chart tuh sebelah kiri, yaitu row yang kedua, kolom yang keempat, kamu double klik, kamu klik aja. Lepas tu dia kolom value tuh hilang yang tadi tuh. Jadi kamu tambahlah. Kamu tambah dia punya nomor pekerja tadi di sini. Just count. Oke. So, dapat sudahlah. Inilah dia output dia. Line and stack column chart. So, mostly dia punya cara kamu interpret dia punya nilai itu berbeza sudah di sini. Oke. Yang ini adalah saya pakai data JFPIB. So, kalau yang based on kita buat tadi line value kita tuh kita refer kepada responden kan, punya total. Oke. So, di sini em, kalau kamu dapat bezakan line start nih dengan yang ini tadi. Ini kan. Wait. Ah, oke, ini saya just want to show dia punya difference ini. Oke, so start column chat. Oke. So kita dapat nampak beza dia macam cara kamu mau kasih explain dua chart ini adalah berbeza. Ah, contohnya yang di sini kita dapat lihat terus buyer punya apa perbezaan. Kalau yang macam begini dia aja satu-satu sini aja kita fokus kan. Kalau ini enggak, kita terus nampak begitu. Oke, so kena pandai inilah pilih chart yang bersesuaian. So, next is the scatter plot. Oke, kalau scatter plot nih dia ada payah sedikit lah untuk yang apa nih pengguna awal di Power BI nih. Sebab kalau scatter plot dia kena data yang kita kena guna ataupun dia kena jenis yang whole number. Okay, I mean dia adalah bukan teks kah atau apa, dia kena by number. Contoh kita punya jantina tuh kan kita sedia ada data sedia ada tuh dia perempuan dan lelaki. So you need to convert dia pergi ID lah. Macam jantina lelaki dia akan pergi satu dan perempuan dia akan pergi dua begitu untuk kamu visualize yang scatter plot lah. Okay. So sini contoh dia. Contoh scatter plot ini. Macam mana kita dapat come out with this one. Okay. Kita select scatter chart, which is in the third row and third column. Just click, dia automatic cari yang tempat kosong lah. So dia kasih nampak lah macam mana visual scatter plot chart nih. Okay. Alright, so kalau kamu nampak yang sedia ada yang saya buat ni adalah saya mahu
kasih nampak JFPIB mana yang mempunyai responden yang banyak dan yang paling banyak mengikut jenis responden tuh. Yang paling banyak untuk setiap JPIB. Contoh di sini kamu lihat untuk jabatan PKPP. Untuk jabatan PKPP dia mempunyai nilai bilangan responden yang paling tinggi antara semua jabatan lain dan yang paling ramai mengisi kajian kepuasan pelanggan itu adalah daripada jenis responden pelajar UMS. Begitu. So kita senang uh, nampaklah dan kalau kamu nampak daripada mata kasar pun di sini kan untuk yang ini kamu nampak paling banyak dot yang di show di sini adalah warna ungu kan purple color. So uh, kita boleh uh, assume that this chart shows there is a lot of student yang mengisi kajian kepuasan pelanggan itulah untuk setiap JPIB. Di UMS ni paling ramai student begitu. Itulah. Okay, so macam mana kita mau buat? Sudah kita klik yang scatter chart tadi itu kan. Kita pergi untuk kita identify the x-axis. Kita mau yang jenis responden ID. So dekat, tapi sebelum tu kita kenal pasti jugalah value yang kita guna untuk kita mau kenal pasti adalah step JFPIB kan kita mau tahu mana yang paling ramai. Okay, so kita select JFPIB ni di value sini. Okay, dia satu dot ni pertama. Okay, so dia baru JFPIB kan. And then x-axis dia tu kan jenis responden ID. So kita tarik. Macam yang saya cakap, kalau kita contoh lah kan, saya tarik yang jenis responden yang tiada simbol begini, simbol apa ni, sum ni. Alright, kalau saya tarik apa akan jadi? Dia akan cakap remove value to display X and Y axis pairs. Dia bilang. Sebab memang dia tidak support kalau dia teks ini. So kita kena X. So saya memang sudah siap sedia sudah add data tu as whole number sini. So saya just add ini. Kalau kamu nampak terus ada visual juga kan? Oke, ini adalah X axis. Y axis dia pula adalah kita punya number of bilangan responden tuh. Oke, jadi kita tambah yang kita punya nomor pekerja nih di sini. And then kita mau dia by count. Oke, by count di sini. So, lepas tu untuk kita mendapatkan dia punya untuk mengenal pasti setiap color-color ni kan, setiap color-color ni yang kamu mau show. Contoh yang saya tadi saya mau show by jenis responden kan. So saya akan add dia di dalam legend field ni. Tapi kalau contoh kalau kamu mau tengok based on JFPIB pun boleh juga. Dia akan line-line output tuh. So yang untuk ini legend ni saya pilih dia jenis responden. Oke. Jenis responden legend. Right. So ini output dia. Coba kalau legend dia ni saya mau pilih yang JFPIB. Dia akan begini. Dia pula based on JFPIB. Mana yang paling ramai mengikut JFPIB. So saya tidak mau yang kalau ikut JFPIB sebab JFPIB lain-lain kan, lain-lain ni. So kita mau dia mengikut jenis responden lah supaya kita dapat nampak fungsi scatter plot tu. Okay, lepas tu macam mana boleh ada different size di sini? Kalau kita lihat makin banyak bilangan responden dia semakin besar juga. So untuk mendapatkan itu kita kena isi
dekat field size nih, dia punya bahagian kolom nambah pekerja nih lah, kita punya bilangan tuh. Jadi dia automatically kita select count, dia automatically change mana yang besar, mana yang kecil tuh. Oke. So, untuk mendapatkan label nih sama macam biasa, just on the category label sini. Oke, nampaklah berserabut juga kan. Tapi macam biasalah, kamu boleh add macam saya punya cat di sebelah di sini, dia ada background dia kan. Tapi at least you get the output lah sini. And then the special thing about scatter plot kan, dia satu-satunya chart yang ada animation. Yang kamu boleh buat animation based on years. Contohnya kan kamu mau tengok trending data kamu sepanjang tahun, jadi kamu boleh add contoh yang kamu buat tadi kan, kamu boleh add di play axis di sini, kamu boleh add dia by apa kamu mau dia kasih show. Selalunya dia memang kena dead lah hari kan. So kalau kamu tambah, dia automatically lah di sini dia akan show. And then kamu boleh play. Dia akan terus sini 2018. Ah, ini dia punya tuh pergi 2019. Beginilah animation dia. Dia akan jadi begini. Kali ini laju sedikit lah. Sebab dia saya kasih ambil iya saja. Kalau ini dia automatic detect yang apa tuh? Semua. Kamu boleh pilih di sini lah that hierarchy nih. Untuk jadi dia terus pergi ya. So 2018, 19, 20 terus naik 20, 21 terus banyak yang mengisi compare to tahun-tahun yang lain. Begitu. Oke. So, selesai bagian scatter plot. Kita pergi waterfall chart. Oke, waterfall chart. Basically, waterfall chart ni pun dia sesuai untuk masa juga, peredaran masa punya chart. Oke, macam yang saya tunjuk sini. So, waterfall chart, macam mana kita mau buat? Oke. Waterfall chart dia ada di row yang ketiga, kolom yang pertama. Oke, yang ini. So, di sini saya mau show dia punya kategori itu dia punya tahun lah. Oke, kategori itu dia punya tahun. Dekat timestamp nih, sini. You can select lah mana satu kamu mau. Tapi ini kalau akan ada yang begini nih kan, yang ada year, quarter, month, day nih. Dalam chat tuh kamu boleh buat drill through tuh lah. Yang drill through. Kasih expand lagi dia kepada ikut nih. So, kita akan pilih dia punya value nih sebagai nama pekerja. Macam biasa, bilangan responden, kita pilih count. Oke, lepas tu otomatik dia sudah show. Tapi kita tak nampak dia punya ni, label. Mungkin sebab di off. Jadi kita kasih on label baru nampak. Oke. So, ini just another type of chat lah, di mana dia menggabungkan sekali dia tunjukkan bilangan responden tu setiap tahun dan juga total of all these years punya nilai. Alright. Macam mana pula kalau kita tambah breakdown nih? Breakdown ni apa kejadian dia? Tengok. Kalau kita tambah breakdown, dia akan contohlah ini terlampau panjang, jantina lah di sini. Dia akan kasih pisah lagi mengikut mengikut jantina tuh. Contoh untuk 2018 nilai dah. Okey, kita ubah dulu lah pergi data label dia ni kan. Ubah dulu unit dia pergi none. Alright. So kita dapat lihat di sini contohnya 2018 ni ada 94. Tapi sini lelaki perempuan dia berapa, lelaki perempuan dia berapa gitu. Okay, so antara fungsi-fungsi yang ada di waterfall chart lah. Kamu boleh expand juga lah ikut yang begini. Okay.
Tapi jarang lah saya pakai yang apa gitu. Selalunya saya pakai value sama kategori, Cak. Right? So ini depend on kamu punya type of presentation lah nanti. Oke? So ini adalah waterfall chart. Oke, lepas waterfall chart kita ada tree map. Oke, tree map rupa dia beginilah. Oke, macam mana kita mau come out with this tree map? Oke, tree map dia ada di row yang ketiga dan kolom yang terakhir. Oke, select map tuh. Depend lah kamu mau show apa di sini. Tapi macam kamu nampak visualnya dia akan jadi beginilah. Semakin besar kotak tuh semakin kira banyak lah value dia. Value yang kamu kasih show tuh. Oke, so value dia di sini macam biasa kita ambil bilangan responden, count. And then kita mau buy apa? Macam di sebelah sini yang saya tunjuk nih dia sudah saya tunjuk by student. By student, by jenis responden. Okay, so why not kita show by JFPIB lagi? Kita letak dekat grup. Okay, tak dekat grup. So di sini kita dapat lihat paling besar kotak dia adalah almost the same kan yang PIUMS dengan PKPP. Tapi kalau kamu tidak jelas, kamu boleh add label. Jadi kita nampak, oh enggak pula, tinggi lagi PKPP begitu. Baru kita nampak, so kita nampak tuh 337 PIUMS dia 280 saja. Oke, dan seterusnya begitu. Semakin kecil semakinlah dia apa? Begitu. Alright. Semakin kecil semakin sedikit dia punya bilangan responden. Oke, dia automatically apa? Color dia ni kamu boleh change juga. Ikut kamu punya suka. Oke, jadi yang ini adalah tree map. Alright, tree map sudah. Gauge. Oh, ini salah satu interesting juga lah punya chart yang ada di Power BI. Oke, Gauge. Dia selalunya sesuai dipakai untuk KPI, untuk set KPI kita. Macam contoh kan yang kamu nampak nih. Oke, ini adalah macam mana saya mau tunjukkan contoh KPI kita untuk tahun itu adalah kita mau target 5.000 responden. Oke, 5.000 responden dan yang color purple begini nih adalah jumlah setakat ini yang sudah mengisi kajian kepuasan pelanggan. Jadi kita lihat dia punya nilai berapa yang ada dan juga targetnya di sini berapa yang ada. Oke, maksudnya dia belum sampai target. Kalau dia sudah limpas ini maksudnya dia sudah sampailah target kan. So, untuk buat gauge, kamu pergi ke line yang ke arrow yang keempat, kolom yang kelima. Kamu klik saja. Lepas tu untuk yang value, untuk yang buat gauge ni, kan kita ada set KPI di sini. So untuk set yang KPI ni kan kamu perlu ada buat satu measure. Okay, measure untuk kamu letak dekat target value ni. So measure untuk kita buat adalah kamu right click dekat table ni, kamu right click and then dia ada new measure di situ. Okay, dia ada new measure di situ. Lepas tu kamu tengok dekat measure tools, okay, dia ada di sini untuk kamu edit. Contohlah kamu tulis di sana KPI sama dengan 5.000 untuk dapat responden dan kamu tekan simbol right nih. Terus automatically measure tu ada di sini. Okay, so value yang kita mau lihat adalah number of responden kan. Jadi kita ambil table yang kolom responden kita tu kita count. Okay. So dia automatically buat begini, which is dia kasih double number of value tu untuk buat chart nih. Macam 4130 kan, jadi dia kasih double. Jadi dari sini 8260. So lepas tu kita punya target value yang tadi yang kita sudah buat new measure itulah KPI itu kan
Nah, kita add dekat target value. Jadi di situ nampak kita punya KPI. Belum sampai lagi KPI kita. Untuk tahun ini. Perlu cari lagi orang untuk isi kita punya kajian kepuasan pelanggan gitu. Oke, so ini adalah kegunaan uh, Gauge lah yang sesuai digunakan untuk set kita punya KPI, which is the key performance indicator, right? Alright. So jelas yang bahagian basic chart yang selebihnya tuh, basic chart yang selebihnya tuh, oke kah? Kalau oke, type oke lah. Kalau kamu masih ada lah di sini. Oke, kalau masih bersama-sama, kita jawab soalan ini sama-sama lah. So they are at different types of other charts. Which of the following is not a chart in Power BI? So, mana yang bukan chart di Power BI? Waterfall chart ada, triangle chart macam pernah dengar. So, the answer is triangle chart B. Tree map kan kita sudah ada tadi. Ini nah, tree map. Okay, so the answer is triangle chart kita tiada. Right, next question is line chart are usually created when you have apa line chart? Number kah, date kah, atau icon? Data type. Kalau line chart dia sesuai apa? Date kah, number kah, icon? A, B, C. Mana satu? Kalau line chart, dia sesuai untuk date. Jawaban dia adalah B. Oke, untuk date. Kan line chart tuh dia sesuai untuk time, trending, begitu. But there depends juga, ada semestinya juga dia just sesuai untuk itu. Ada juga chart lain macam contoh benda lain yang kita boleh show bah. Pakai line chart ikut juga kesesuaian kita. So, the last question sini, what are the two types of line versus column charts? Apa type dia? Line and stack column, line and clustered column, line and clustered chart, line and tree map column, line and donut chart. Mana satu? A, B, K, C, K, D, K, I, K. A, B. Saya tengok A, B kah? Betul. A, B, Nazirah. Nazirah jawab betul. A, B. Right. So, perlu rest kah atau sambung ah? Kita sambung lah kan supaya kita cepat habis atau macam mana? Boleh type di komen kah? Kita sambung ataupun kamu mau rest kejap? Takut ada yang mau pitandas kah? Boleh aja rest lah kan sekejap. Rest Nanti kejap lah 5 minum menit. air. Oke, jadi kalau begitu kita rest lah. Kita Ya, jumpa kita dalam rest. jam 3, kan? Oke. Oke, alright. 3 PM. Iya. Alright. Kalau ada apa-apa soalan, bolehlah bagi tahu ya. Kalau ada. Kamu udah kena potong kakak? Potong. Cakap tidak cakap memang kena potong juga nih. Sebab memang sudah apa di dalam tuh ano kan? Ya, sistem memang sudah detect. Kamu masih bisa nikah walaupun sudah terlimpas dead. 1 minggu nih satu hari bebas. Oh, dalam 1 minggu dia bagi chana. Saya teringat selama dulu macam lepas tarik itu aku macam tidak dapat submit tuh. Ya, dulu tidak boleh terus kena jualan terus kan. Kenapa sudah nimarkah dia?
Alright, jam 3 sudah. Alright, kita kasih cepat-cepat supaya kita boleh nyalakan balik awal. Taulah jam. Alright, ada skip lagi. Oke, ada 2 section lagi, which is cut. Nah, dengarkan suara saya. Dengarkah suara? Tengok dulu. Boleh dengar? Boleh dengar? Oke. Alright, saya continue. So, yang seterusnya adalah cards. Cards ni dia indicators that give values lah, macam text, dates, and numbers. Apa-apa. Dia macam bentuk card lah untuk kita show je. Dia depend macam mana nanti kita mau design kita punya report tuh. Okay? So, ini salah satu yang boleh contohnya kita mau kasih show number of respondents saja. Okay? So, kita boleh pakaikan gunakan ni lah. Contoh kita mau show number of JFPIB yang ada dalam pengisian kajian kepuasan pelanggan ni kan. So, kita nampak di sini. So, macam mana kita mau buat? Okay, kita pergi sini. Cut ni dia dekat row yang ke-4 dan kolom yang terakhir. Ada 1, 2, 3 tu di situ. Okay, just click the 1, 2, 3. And then you just, dia ada satu field dia di sini. Okay, satu field saja. So, kalau kamu mau kasih show berapa bilangan responden, kamu ambil lah kolom nombor pekerja tu. So, kalau kamu mau by row tu setiap row kamu just select the count, dia jadi 4130. Tapi kalau kamu mau by only detect 1%, kalau setiap row tu banyak, satu orang tu dia banyak isi, tapi dia just dikira satu je, kamu just tekan di count listing. Kamu nampakkah bezanya? Dia 1033 sejak sebenarnya orang yang mengisi. Maksudnya orang yang sama lah mengisi nih, keep on doing mengisi kajian kepuasan pelanggan nih. Maksudnya bukan 4130 nih bukan orang yang berbeza. Dia adalah orang yang sama juga. Kira orang nih kira baiklah, dia sentiasa isi uh, kajian kepuasan pelanggan yang dibagi begitu. Oke. So dapat beza dia tuh count distinct dengan count tuh. Oke. So inilah contoh dia. So di sini kan kalau kamu perasan dia ada words di bawah nih. Which is kamu boleh pergi yang makeup nih. Kalau kamu mau kasih hilang dia, kamu just kasih off sejak kategori label tuh. Tapi kalau kamu mau rename dia kan di sini, kamu just boleh rename through field nih saja. Double klik saja. Contoh yang ini adalah number of respondent. Number of respondent. Begitu. So, dia bertukarlah di sini. Dia ada dua. Either kamu mau desain kamu tuh begini, dia ada di bawah begini, ataupun kamu mau set dia sebagai title di sini. So, kalau kamu mau set dia sebagai title, kamu just simply turn off the category labels and then you go to the general sini dekat bahagian format your visual. You just turn on the title and then you just click the text here. Just type the number of respondents. Right. Gini. So, kamu boleh dia pergi tengah, samalah background dia. Begitu. Oke. Antara dua lah. Kamu mau dia yang begini kah? Begini. Oke, mana-mana aja. So, untuk date card ni, dia support je mana-mana text kah, date kah, ataupun number. Tapi, ada beza dia. Oke. So, sini adalah kita sudah cover yang number card lah. Oke, yang kedua adalah text card. Oke, yang macam dalam yang text card ni, oke, dia adalah oke, contohlah kan kita ambil lagi satu sini. Kita mau kasih tunjuk yang contoh text card ni ialah JFPIB. Kita tarik jabatan tu kan. So, kalau kamu perasan, kalau kamu right click di sini kan dia ada first, last. So, kalau dia just tarik ikut alfabet punya order. So, yang akan keluar di sini adalah
alumni sebab dia huruf yang pertama. Kalau kita pilih yang last, dia UMS Kal yang keluar begitu. Tapi kan kalau kamu ada buat, oke contohlah kita tarik kita punya chat nih kan, area chat. Kita tarik area chat kita nih pergi cut tadi. Ini. Oke. Bukan area chat. Yang sesuai untuk menunjukkan apa kita buat baru lah. Kita buat baru contoh pie chart lah di sini kan pie chart. Kita letak legend kita sini JPIB. Lepas tu nama pekerja kita sini di value. Oke, di account di sini. So, kalau kita klik di sini kan dekat pie chart, dia automatically juga berubah tuh di card kamu. So, dia kasih nampak berapa total responden semua begitu. Dia otomatis juga bertukar pergi PIUMS. Enggak lah dia sentiasa yang last saja yang kita set tuh last saja. Ini just untuk view. Untuk view saja. Gitu. Kalau kita select dia berubah. Dia macam benda yang kita highlight lah benda ni. Akan macam sentiasa berubah kalau kita mau tengok. Ikutlah jenis apa yang kita mau show kan. So itu dia punya function. Sama juga dengan kalau date macam begini yang contoh di atas ni kan. Kalau low date masa dia ada earliest dengan latest. So kalau kita select latest dia keluarlah 2021 yang latest. Orang isi kajian kepuasan pelanggan ni. Kalau yang early adalah tahun 2020 untuk yang CQA lah, untuk CQA punya jabatan begitu. Tapi kalau kamu kasih tidak select mana-mana mana-mana value di sini ataupun mana-mana legend, dia just automatically show the selected sinilah yang earliest punya, and then yang the last and the first, begitu. So kalau kamu tekan mana-mana yang kamu minat, baru dia akan ubah ikut yang kamu filter tuh. Selalunya benda ni memang kita sudah, kalau untuk FPIB kita sendiri kita sedia filter benda tuh. Nanti kita akan go to the next section lah untuk yang filter punya. So itu untuk yang cut dan ada lagi multi row cut. Multi row cut ni ya begini. Beginilah rupa dia multi row cut ni. Macam mana kita mau buat multi row cut ni? Dia ada di row yang kelima, kolom yang pertama. Simply tarik saja yang kita sudah select tu. Lepas tu just contoh dia ada satu field juga sejak di sini nih. Satu field saja. Jadi yang kita mau show ni adalah JFPIB. JFPIB. And then di setiap JFPIB tu saya mau tengok berapa bilangan responden. So kita boleh tarik yang kolom nombor pekerja tu. Lepas tu kita just count lah sini. Ini dia macam dia automatically kasih tunjuk. Banyak lah dia kasih tunjuk di sini semua. Tapi bagus lagi kita pakai table kan, compare to yang ini. Coba kalau kamu tambah lagi jantina di sini, apa jadi? Dia kasih keluar macam itulah jantina. Lepas tu kalau kamu tak di bawahnya juga apa akan jadi? Sama juga lah dengan yang di sebelah tu punya nilai. Maksudnya dia bagi sudah di situ alumni ada 4 lelaki. Sepatutnya dia di sini lah kan. Letak dia di atas. Jadi alumni lelaki ada 4 yang isi orang pesan pelanggan. Perempuan alumni ada 32. Ini dari segi bentuk cut lah yang multiple row cut nih. Ini contoh dia. Just untuk kamu punya inilah pengetahuan. So what are cuts and filters? Apa tuh dia tuh? They are indicators that give values.
So we go to the filters and slices in Microsoft Power BI. Ini last section sudah. Oke, last section tinggal 10 slide lagi. Last section untuk cost ni lah. So apa tu filter data with Power BI? So Power BI they offer several ways to filter and highlight reports. Knowing how to filter data is the key to finding the right information. Sangat penting filter ni. Kalau salah filter, salah lah maklumat yang kau bagi tu ah. So filtering only applies to reports, not to dashboard. Okay, maksud dia report yang kamu buat tu dia akan apply di situ saja, bukannya dashboard tu, alright? So when you filter a visual like bar chart, you are just changing the view of the data in that visual. You are not modifying the source data in any way. Maksud dia, kalau kamu buat apa-apa filtering kan di sini nanti, buat apa-apa filtering, dia tidak efek pun dengan data yang kamu sudah tarik nih, yang daripada Excel tadi, dia tidak akan berubah. Dia just akan berubah dekat visual ini saja. Oke, itu maksudnya. So, filter span dia ada ini. Filter span ni nah, dia ada 3. Filters on this visual, filters on this page, dengan filters on all page. So, maksudnya kalau filters on this visual kan, dia akan filter yang ini je lah, yang visual ini saja. Tapi kalau kamu mau filter semua setiap page ni, okay, contoh lah. Page ni kan dia semua jabatan punya responden. So, untuk page ni saya mau khas untuk PPDM je, saya punya jabatan di sini. Saya mau filter, kamu tarik yang filter ni, pergi filter pen di sini dekat filter on this page. Okay, just click carilah search pun, kalau mau cepat search saja, cari PPDM and click, automatic dia ubah visual tu kepada PPDM punya view saja. Maksudnya inilah PPDM punya report. Okay, report dia, nilai-nilai dia semua. Okay, ini dia akan filter on this page. Tapi kalau kamu letak filter ni dekat on all page, maksudnya page yang di bawah ni semua ni dia akan affected lah, dia akan filter automatic semua untuk PPDM. Okay, so kalau kamu pergi sini, kamu nampak PPDM punya ni, result dia semua ni PPDM gitu. Okay, kalau visual pula, macam contoh ini saja. Kamu mau contoh, kamu mau dan JPIB juga lah. Kita tambah di sini, add data field sini kan. Contoh BN. Ini sih berubah, yang lain ini tidak berubah. Ini aja, itu beza dia lah. Setiap filter ada 3 type tuh. Okay. Alright. So untuk yang filter semua jelas tuh kan? Begitu saja. Simple aja filter nih. Mana-mana lah kamu mau filter, ikut daripada kamu punya nih. So di sini saja, di dekat filter pen ini saja. Okay. Right. So next is slicer. Slicer ni dia simple type of filtering juga that you can use directly on the report page is called a slicer. So slicers, they provide cues two ways you can filter the result in the visual on the report page. So there are several different types of slicer, which is the numeric, categorical, and that. Slicers make it easy to filter all the visuals on the page at once. Okay, so this is the example of slicers type here. Okay, banyak jenis. Dia satu saja chart slicer tu, tapi dia banyak view yang kamu boleh buat. Contoh beginilah. Okay. Alright. So, satu-satu kita tengok ya. How I come out with this view. Alright. So, macam mana kamu mau dapat? Inilah dipanggil slicer nih. Slicer nih dia ada di row yang kelima, kolom yang ketiga. Kamu just klik the slicer. Slicer sama dengan yang filter nih. Cuma kan kalau kamu share kamu punya report nih, pergi Power BI service dekat online nanti,
kamu boleh select nih, yang filter nih, either kamu mau tutup nih untuk hide dia daripada paparan. Kalau kamu tidak hide, kamu punya report nih kan, yang visual yang canvas nih, dia akan satu kali kasih nampak yang ini juga filter pen nih. Kalau kamu tidak hide. So kalau kami kebiasaannya kami tidak akan show lah untuk report. Kami just guna slicer nih saja. So kamu hide kamu punya filter nih supaya tidak tertunjuk di report. Tapi kamu still can do the filtering lah on this visual tanpa pengetahuan user lah. Kan, tapi kamu kena buat notes lah di report kamu tu nanti. Kamu filter based on apa dan sebagainya. So after you sudah select the slicer kan, kamu just pilih lah kamu mau uh, filter by apa. Contoh ini by gender. Okay, kalau kamu lihat dia automatic terus dia pergi drop down list. Not drop down list, terus pergi list. Dia terus nampak lelaki perempuan. Contoh kalau JFPIB, sebab dia sudah terfilter di sini kan, kita kasih clear sini, baru dia kasih list tu semua sini. Ini adalah list. Okay. Macam mana kita mau ubah dia punya jenis tu? Kalau kamu nampak di atas ni kan, di dalam box tu, di sebelah kanan ni, yang row di bawah ni, kamu klik, kamu boleh pilih list kah ataupun drop down. Kamu boleh pilih. So, kalau kamu mau pilih drop down, dia akan begini. Dia akan jadi kecil lah. So, dia jimat space dekat kamu punya report. Tapi make sure if you want to present, dia mesti by online version lah. I mean, kamu sudah publish benda ni di Power BI online. Okay, lepas tu just tinggal klik and then kamu boleh select sudah. So di sini dia ada pilihan nih, pilihan untuk kamu buat selection di sini, di mana kamu pergi format your visual, lepas tu slices setting, and then selection di sini. Oke, kalau kamu perasan multi select with CTRL nih dia on, maksudnya kalau saya on ini, kalau saya mau select the other value, saya kena tekan CTRL, lepas tu saya kena klik begitu. So kalau saya tidak biasa, bukan tidak biasa, tidak suka pakai benda ni, so saya turn off. I just click the select all option. So dia akan ada keluar di sini automatic select all. Kalau in case kita mau select all semua, ataupun kita just simply klik mana satu yang kita mau filter. Kalau kamu tengok di sini, automatic juga berubah lah di sini dia punya nilai itu based on apa yang kita filter di sini. So, yang begini nih kan kamu bolehlah buat juga based on tahun kah, apakah kan. Oke, contoh tahun sini. Timestamp. Kamu mau dia tahun berapa begitu. Oke. So, selain itu type ini kamu boleh juga buat dia sebagai hierarchy. Oke, hierarchy which is di dalam macam begini kan, di dalam kaki tangan awam ni, direct kamu mau lelaki sejak tengok, kamu filter. Nampaklah terus begitu. So macam mana mau buat ini? Just sama juga kamu ambil slicer baru kan sini, slicer baru. So kamu mau by jenis responden kan? Oke, jenis responden sudah ada. Lepas tu just simply add apa filter lagi yang kamu ada yang dikasih produk-produk di bawahnya. Jadi dia automatically ada show yang ni, error di bawah ni. Just klik situ. Lepas tu dia akan bagi option setiap jenis responden. Oke. So it's depend lah macam mana kamu mau kasih buat kamu punya filter tu jenis dia. Yang penting kamu tahu function dia. Oke. Jadi kamu boleh juga buat dia by drop down list begini juga. Sama juga. Oke, so ini salah satu lagi. Lepas tu yang ini macam mana saya boleh buat dia begini. Cuma kalau yang ini dia makan space lah. Cuma dia senang. Kamu just filter begitu, saya klik satu. Gitu, begitu. Yang ini dia punya option di sini. Kalau kamu pergi slicer setting. Oke, di sini kan kamu add JFPIB lah. JFPIB. Oke, dekat slicer tu JFPIB. Lepas tu kamu pergi slicer setting option orientation ni kamu boleh pilih horizontal ataupun vertical. Kalau kamu pilih vertical,
Dia akan begini, yang macam list kita yang tadi tuh, yang this one. Oke, yang begini. Tapi kalau kamu pilih dia horizontal, dia akan pilih beginilah. And then kamu tengok selection type dia di sini. Kalau kamu select all, punya option, dia ada option select all di sini. Tapi kalau kamu udah klik dia balik, dia akan hilang juga. Begitu. Lepas itu, kalau kamu mau dia single select saja, single select dia means kamu mesti juga pilih salah satu saja. Dia tidak boleh banyak-banyak. So, kamu pilihlah single select gitu. Oke. Tapi dalam case ini memang saya selalu pilih yang select all option nih. Oke, so itu adalah slicer. Oke. Last. Last is the drill through. Drill through part nih ini kira apa nih? The best part juga in Power BI saya rasa, because the drill through nih dia features in Power BI as an indicator for a Power BI reports, which is this allow you to dig deeper into the details of a specific type of data or a specific type of value generated or display. So with Power BI drill through, you can navigate to different layer of the data of a given category data set. Means that you can connect your data through different pages in your report here. Oke, saya bagi contoh lah. Contoh sini. Ini yang sedia ada yang saya sudah buat ya. Oke, ini just saya nak bagi contoh saja. So, yang apa nih? PBIX file nih kamu ada juga tuh ya yang saya share. Jadi kamu boleh open. So, let's say lah, this is sudah saya buat dia punya chart. Daripada chart sini nih, saya mau pergi lebih detail lagi. Contoh lah kan, PPDM nih saya mau pergi tahu berapa jantina dia, berapa year count, di page di sinilah dia ada, atau dengan di page yang drill tool ketiga nih. Oke. Macam mana saya mau buat benda tuh? Oke, contoh lah kan. Contoh saya right click di sini dekat PPDM, dia akan keluar drill through. Saya boleh pilih page mana saya mau pergi, drill through 1 atau drill through 2. So, if I go to the drill through 2, automatically dia akan automatic filter. This is only the value for the PPDM. So saya kira macam detail dia tu saya boleh pergi lagi just by clicking the bar chart sana kan. So lelaki ada 55. So yang ini nilai dia by year. Okay. So kalau saya mau ini kita boleh pakai time kita sudah publish report tu ya. Kalau belum kita just go undo saja untuk pergi yang tempat tadi tu ataupun kita pergi inilah tekan page ni. Tapi kalau sudah kita publish report dia boleh back tu automatic. So macam mana kita mau buat lepas sudah kita ada orang bilang the main page lah, selalu kan kita ni ada main page kita. So kira ini adalah main page, this is the second page untuk yang details tu. So kamu just add dia di bahagian, contohlah kamu tekan page ni, just klik yang canvas ni saja, kamu klik saja yang canvas ni kan. Oke, klik siap di sini, di luar sini nih dekat canvas. Yang penting tidak melebihi ini garis lah. Kamu punya size tuh kan. Kamu just add sejak di sini dekat bahagian add drill through fill here. Oke. Mana-mana contoh lah kan. Yang di sini kan dia ada by JFPIB dan juga by jenis responden. So, dua type ini kamu tambah di page yang ini. JFPIB ini kamu tambah di sini. And then, apa lagi tadi tuh? Jenis responden. Jenis responden. Oke, tambah saja. So, mana-mana page yang ada nilai jabatan ataupun kita punya jenis responden nih, kalau kamu right click tuh mana-mana value di sini, kamu tekan drill through, dia automatically detect tuh page mana yang kamu sudah set untuk dia boleh pergi. Sama juga dengan drill through 3 nih. Kalau saya tiada simpan yang ini kan, dari pertama tadi tuh, dia akan nampak drill through 1 saja. Oke, dia tidak boleh yang pergi drill through 3. Tapi kalau kamu mau dia boleh pergi sini, then you can just add yang JFPIB tadi di sini sama jenis responden.
Dan coba kita tambah juga yang jantina. Oke, kalau jantina nih kan, let's say dekat drill to 2 nih, dia ada jantina di sini. Coba kita right click sini. Dia automatically juga dia boleh detect, dia boleh pergi yang page ketiga. So kalau kita tekan di sini, dia akan show lah di sini lelaki punya result saja based on yang kamu drill through tuh. Oke. So ini special thing about drill through lah. Oke. So finish our untuk model 1 dan model 2, tapi ada satu benda yang saya tidak cover lagi yang untuk pengetahuan kamu lah kan. So kan tadi kita sudah minta kamu punya nama tadi kan untuk kamu publish pergi report kamu tuh kepada Power BI Service Online kan. So cara dia di sini kamu untuk kamu publish report kamu sudah kamu buat cantik-cantik kan report kamu nih kamu mau share lah kan dengan kamu punya bos. So kamu just klik sign in di sini, use your UMS punya email. Oke. Begini. Then you continue. Just email yang sama aja. Then you sign in. Oke, make sure ada nama kamu sini ya. Oke, lepas tu kalau let's say lah kan kamu publish, dia akan tanya, do you want to save your changes? Yes, kamu save lah. Kalau kamu tak save, tak dapat lah. Oke, lepas tu ini adalah workspace yang ada di dalam saya punya list di sini. Kalau kamu pergi, kamu punya app Power BI kan? Kamu pergi sini, app.powerbi.com. Oke. Ini kamu kena login lah dulu. Kamu try login dulu app.powerbi.com. Just type at app.powerbi.com. Ini, sekejap ah. app.powerbi.com. Oke, kamu boleh pergi sini. So, dekat yang gambar orang-orang nih kan, dia kasih tunjuk workspace lah. Atau yang di atas orang-orang nih. Di sini adalah workspace yang saya create. Ini yang PPDM punya. Saya punya account. Sekejap ah. Buka dulu account saya sendiri. Hashtag. Oke, ini di workspace saya lah, ini list dia. So, kalau kamu mau create new workspace di sini, supaya kamu tahu lah di sini, tapi kalau untuk mau create new workspace nih, kena upgrade pergi Power BI Pro. So, tak dapat, kamu just publish dekat My Workspace saja lah. Oke, so itulah salah satu kekurangannya juga kalau kamu tidak pergi Pro kan. Tapi tak apa, kamu just klik yang My Workspace. Lepas tu select, dia automatically publishing tuh model tuh, dia ikut nama yang kamu rename nih nanti keluar di kamu punya Power BI service. So sukses kan, kamu tekanlah sini open module di Power BI, dia akan open lah. So inilah yang saya bilang yang Power BI service yang kamu boleh share report tuh dengan yang orang lain. So dia ada di dekat yang kalau kamu klik dekat My Workspace nih kan, ada nih module 2 ada basic chart yang kamu publish tadi tuh. Di sini nah dia juga ada. Oke, so kalau kamu tekan dia kan, kalau kamu mau share dengan bos kamu just simply either kalau kamu mau dia view daripada browser, kamu just klik file and then kamu embed report publish to web. Publish to web, kamu create the embedded link and then you tekan publish. Yang link di atas ni kan, kamu boleh copy and then lepas tu kamu just send lah dengan kamu punya bos. Contoh saya sudah copy tadi kan, saya paste di sini. Nanti saya punya user dia akan nampaklah begini. Dia akan nampak begini. Lepas tu kalau kamu perasan ada page di sini. Dia boleh pergi page-page yang kita buat tuh, okay? And then dia boleh play around juga. Okay, ini yang saya maksudkan dia share visual tuh dengan dia punya bos begitu. Okay?
So semua tuh daripada di sini sejak. Oke, ini add-on inilah untuk pengetahuan kamu. Dia tiada tiada saya share di sini di notes sebab dia mungkin ada di modul lain. Tapi since kamu sudah ada account tuh kan, so senanglah untuk kamu publish the reports. Okay, so this is the lesson summary from this module. Okay, so you able to use the line chart, tahu tentang slicer, filter, scatter plot, dan macam-macam lagi lah. So I think that's all for my kursus untuk hari ini. So ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan kah? Penuh sudah kepala nih. Ya, oke, boleh, Bah. Ya, nasib juga kita dapat settle sebelum jam 4. Oke. So, kalau tiada apa-apa soalan, alah, saya lupa edit. Actually, this is module 2. Oke. So, wait, jangan lupa, sekejap. Saya share balik. Saya share balik link yang untuk kamu isi. Tolong isilah yang soal selidik dan juga kajian kepuasan pelanggan tuh ya. Sebab kami mau tahu juga apa feedback daripada kamu lepas kamu sudah join di kursus dan juga apa penambahbaikan yang perlu kami lakukan untuk kursus yang seterusnya. Oke, mana tahu ada yang mau request untuk modul yang lagi up kan. Oke. So, mohon juga isi barang kehadiran ya untuk dapat mata IDP. Kalau tiada, sia-sialah kan kamu join di kursus. So, I think for me that's all. So, jangan lupa copy ya. Any link yang di-provided di dalam chat di sini. Jangan lupa isi. So, I think Nasir, saya boleh stop sharing sudah. Sini. Itu sajalah dari saya ya. Thank you all. Okey, terima kasih Cik Nur Hafizah Maman dan peserta-peserta yang hadir pada hari inilah satu hari kita mendengar analisis data ni. Okey, kalau tidak apa-apa lagi, kita tangguhkan dulu kita punya kursus kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan berjumpa pada next sesi. Mungkin masa Nasir, next sesi tu kita boleh buat physical sudah tu kan, Puan? ya boleh tuh. Boleh Kak, nanti kamu share juga bahkan video punya recording. Ya, saya akan share, saya akan letak dalam takwim. Letak dalam takwim. Jadi yang peserta-peserta Ya, betul Puan. peserta lain mungkin before kita nih boleh kasih on camera kali ya. Kita screenshot dulu untuk kita punya nih lah. Kita post. Sekarang Boleh nggak nih? buka kamera lah, iya. Saya mau kasih screenshot. Ada nanti pasalnya. Kejap. Boleh buka kamera dulu untuk saya post dekat web dan laman sosial. Right? Ada lagi? Yes. Ya, tunggu sebentar Puan. Dalam 1 minit, 2 menit. Saya tunggu juga nih. Kalau ada yang full.
Sekejap ya. Albert, Afizul, kali gitu. Wan, ada masa nanti saya direct, saya pasal mau tanya apa-apa nih ya. Boleh, tidak masalah. Betul-betul nih. Adeline. Oke. Oke, saya rasa boleh sudah nih saya screenshot. Yap. Lagi satu. Alright. Oke, smile. 1, 2, 3. Siap. Patch nih. Lagi patch satu lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke. Alright. Oke, thank you semua. Thank you sudah join. Oke, terima kasih semuanya. Kalau ada tertinggi suara ke apa semua. Selamat Thank you. berbuka puasa. Ya, selamat berbuka puasa juga untuk semua. Thanks. Kalau ada Oke, apa-apa thank boleh you. direct tanya juga ya. Oke, thank you.